Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Kali ini saya ingin menerapkan hidup minimalis ya Bunda, dan ada beberapa langkah untuk menerapkan hidup minimalis. Apa sih itu hidup minimalis? Hidup minimalis atau gaya hidup yang mengusung konsep kehidupan sederhana, yaitu seseorang hidup dalam kualitas dan menyadari bahwa kebutuhan mereka sebenarnya tidak banyak ya Bunda. Contohnya saja seperti ini, saya sedang mencuci piring dengan perabotan yang seadanya saja ya Bunda. Kita memilih perabotan rumah tangga untuk kebutuhan yang benar-benar penting saja Bunda. Kira-kiranya kalau tidak penting jangan dibeli ya Bunda, untuk mengurangi banyaknya barang menumpuk dalam rumah ya Bunda. Apa sih manfaat hidup minimalis? Manfaat hidup minimalis bagi kita atau kehidupan kita, yang pertama adalah membuat kamu lebih hemat. Namun bukan berarti kamu menjadi orang yang pelit atau perhitungan. Hidup minimalis dapat membuat kita memahami prioritas, mana kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu, Bunda akan memiliki banyak uang untuk ditabung ya Bunda. Jadi kalau kita bisa membeli apa kebutuhan yang kita butuhkan saja, insya Allah uang kita banyak yang ditabung ya Bunda, karena kehidupan kita itu tidak hanya melulu dengan keinginan ya Bunda. Sebaiknya kita memilih untuk membeli barang agar hidup kita itu lebih bermanfaat ya Bunda. Maksudnya kita hidup bukan membeli ke apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan saja ya Bunda, tapi kita membeli barang-barang yang bermanfaat agar hidup kita jauh lebih tertata ya Bunda. Jadi kita tidak mudah boros juga ya Bunda. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk memulai gaya hidup minimalis ya Bunda? Ada 5 langkah yang saya terapkan untuk memulai gaya hidup minimalis dan sederhana ya Bunda. Untuk yang pertama yaitu bereskan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Jadi kita mungkin di rumah banyak sekali barang yang sudah tidak dipakai ya Bunda, tapi mungkin kita sayang untuk membuangnya ya Bunda. Sebaiknya kita memilah-milah ya Bunda, barang yang sudah tidak dipakai dengan barang yang masih bisa dipakai atau bisa jadi kita sumbangkan ya Bunda. Jadi tidak mubazir, nggak usah, kalau kita memang sayang untuk dibuang, lebih baik kita kasihkan ke orang ya Bunda, agar lebih bermanfaat Bunda. Barangkali ada orang-orang yang membutuhkan, kita kasih saja. Kira-kiranya kalau barang-barang itu membuat rumah kita itu menjadi banyak barang dan menumpuk, lebih baik kita singkirkan ya Bunda. Kalau memang barang itu masih bagus, layak pakai, bisa kita sumbangkan ke orang. Kalau bisa ya yang membutuhkan ya Bunda. Barangkali ada saudara kita juga yang mungkin membutuhkan, atau bahkan baju-baju kita yang masih bagus bisa kita kasih ke saudara-saudara kita ya Bunda. Dan untuk tetap kita decluttering setiap harinya untuk mengurangi barang-barang yang memang tidak ada fungsinya ya Bunda. Contohnya kita untuk membeli barang seperti tas ya Bunda, itu saya mulai mengurangi ya Bunda, karena menurut saya tas saya sudah terlalu banyak
dan saya paling pakai yang itu saja ya Bunda. Jadi jarang sekali memakai gonta-ganti tas karena saya pikir nanti akan repot memindah-mindahkan dompet dan lain sebagainya ya Bunda. Jadi saya sekarang mengurangi untuk membeli tas Bunda, karena saya pikir tas yang lebih efisien itu yang kecil, yang muat uang, kartu, dan banyak perintilan-perintilan yang masuk ya Bunda. Udah itu saja. Sekarang jarang sekali beli tas ya. Dulu saya setiap bulan mungkin beli tas Bunda, tapi alhamdulillah sekarang sudah menguranginya ya Bunda. Yang kedua yaitu fokus pada kebutuhan. Jadi kita membeli barang itu fokus untuk kebutuhan saja ya Bunda. Contohnya saja, misalnya kita mau membeli tempat makan ya Bunda, tempat makan atau tempat sayur ya Bunda. Kalau masih ada barang yang bagus, sebaiknya kita jangan beli ya Bunda. Memang kalau kita pergi ke toko perabotan itu memang dunianya ibu-ibu ya Bunda. Jadi kita itu kadang kalap, tapi kita lihat di rumah, ternyata kalau kita sudah beli juga kita jarang pakai ya Bunda. Pakainya ya tetap yang itu saja ya Bunda. Jadi kita harus lebih fokus untuk membeli kebutuhan yang penting saja ya Bunda, agar kita tidak memperbanyak perabotan di rumah. Yang ketiga, tidak terobsesi berlebihan pada sesuatunya itu, terutama sesuatu benda ya Bunda. Contohnya ya itu tadi saya senang sekali membeli tas, mungkin setiap bulan seperti mengoleksi ya Bunda, senang. Tapi setelah saya pikir-pikir makin kesini, saya pikir lagi, tasnya kok cuma saya taruh saja di tempat lemari saja kayak gitu, jarang saya pakai. Paling saya pakai yang benar-benar ada fungsinya ya Bunda. Contohnya kalau pulang ke rumah pakai yang besar. Kalau di keseharian di rumah saja itu saya hanya pakai tas lempang kecil Bunda, yang isi muat dompet kecil sama HP sama kartu-kartu saja Bunda. Jadi sebaiknya kita jangan terobsesi untuk memiliki banyak barang ya Bunda, karena itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita ya Bunda. Itu juga dampaknya nggak baik ya Bunda. Mungkin kalau yang sudah terlanjur kita benahi pelan-pelan ya Bunda, karena sejatinya seorang wanita itu memang Bunda, senang belanja ya Bunda. Tapi karena kita mungkin mau menerapkan hidup minimalis, jadi sebaiknya kita kurang-kurangi ya Bunda untuk belanja yang berlebihan. Yang keempat yaitu utamakan kualitas daripada kuantitas. Benar sekali Bunda. Saya bukan orang yang namanya membeli barang itu harus bermerek ya Bunda, tapi saya membeli barang itu memang yang kualitasnya bagus. Lebih mahal jauh lebih baik daripada yang murah tapi cepat rusak. Jadi saya mungkin terbilangnya kalau orang yang tidak tahu, wah belinya kok yang merek berbranded kayak gitu ya Bunda. Bukan kitanya yang gaya atau sok gaya pakai yang bermerek ya Bunda, tapi karena kita itu melihat kualitasnya Bunda. Jadi misalnya kita beli baju ini merek A, nah harganya mungkin 250-an, dan merek B harganya 50.000 atau 70.000-an kayak gitu, di bawah 100 lah ya Bunda. Tapi kita membeli barang yang mahal itu jangka waktu rusaknya itu panjang ya Bunda, mungkin sampai 5 tahun 4 tahun itu masih bagus bajunya. Tapi untuk yang beli di harga 100 ke bawah itu
1 tahun nggak nyampe itu sudah rusak, bolong-bolong, sobek, atau banyak jahitan-jahitan yang lepas kayak gitu Bunda. Jadi itu malah lebih boros menurut saya ya Bunda. Kalau kita beli barang yang murah itu malahan menurut saya itu lebih boros Bunda, karena nanti kita membelinya itu nggak cukup 1 bulan 1 kali, malahan berkali-kali. Jadi kalau yang benar-benar berkualitas itu malah kita berhemat Bunda. Berhematnya yaitu kita nggak sering beli karena barangnya masih bagus, kualitasnya masih bagus, jadi kita lebih banyak menyimpan barang-barang yang berkualitas baik saja ya Bunda. Bukan berarti kita gaya Bunda, cuma kita menerapkan maksudnya mengutamakan kualitasnya, bukan kuantitas ya Bunda. Yang kelima yaitu membeli barang karena kebutuhan, bukan status sosial semata. Jadi kita membeli barang itu benar-benar dengan kebutuhan kita ya Bunda. Jangan karena kita pengen beli biar dipandang orang, wah kita punya ini, kita bisa beli ini, kita bisa beli itu. Jangan ya Bunda, karena nanti yang ada bukannya kita berhemat, malah kita akan boros. Saya sendiri pernah mengalaminya ya Bunda, berteman dengan orang-orang yang memang notabene kalangan sosial menengah ke atas ya Bunda. Jadi mereka itu memang tidak memikirkan kebutuhan ya Bunda, yang mungkin karena hidup mewah pertama, mungkin juga karena perekonomiannya lebih besar dari kita ya Bunda. Jadi mereka itu membeli barang-barang yang mahal, kendaraan yang mahal. Tapi ya gitu Bunda, sekarang kita resikonya kalau misalnya ini Bunda, kalau kita beli kendaraan ya Bunda, kendaraan yang mahal, suku cadangnya saja mahal ya Bunda, apalagi belum pajaknya, terus BBM-nya juga Bunda. Jadi ya itu membuat kita harus berpikir berulang kali ya Bunda. Memang bagus kita punya kendaraan yang bagus mewah, itu mungkin terlihatnya wah kita mengangkat derajat kita ya Bunda, tapi sebenarnya itu malah membuat kita semakin semakin beban, karena yang namanya hidup sosial itu ya tidak terlihat dari harta bendanya ya Bunda. Kalau kita melihat itu tidak ada habisnya ya Bunda. Jadi sebaiknya kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan saja ya Bunda, karena semakin kesini semua apa-apa mahal, uang juga sekarang sulit dicari ya Bunda, pengeluaran banyak terus. Jadi kita harus pintar-pintar memilih atau membeli barang dengan fungsinya dan tidak mengurangi kualitasnya juga ya Bunda. Saya sedikit memberikan beberapa manfaat untuk hidup minimalis ya Bunda, langkah untuk memulai hidup minimalis. Mungkin bisa diambil positifnya ya Bunda. Saya ini sedang bersih-bersih rumah juga ya Bunda, seperti biasa. Jadi hidup minimalis itu sebenarnya mudah ya Bunda, tidak menyulitkan kita, yaitu hanya menyederhanakan hidup kita saja ya Bunda, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki ya Bunda. Jadi jangan namanya sifat manusia selalu kurang terus ya Bunda, tapi tetap bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bunda. Terima kasih. Salam dari saya, Mama Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.